Karena di era sekarang ini untuk mengenal sejarah kotanya kabupaten sendiri kan kadang-kadang kita terlupakan itu. Makanya konsep ini akan kita lakukan, Sambang Wisata Edukasi Government ini akan kita lakukan dalam waktu dekat ini dengan berkolaborasi dengan dinas terkait. Ilmu yang kami dapat itu keberhasilan tidak mudah untuk dicapai kalau tidak ada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini sangat spesial sekali karena KTV kedatangan tamu yang narasumber yang juga spesial, yaitu adalah Kepala Baru Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Di sini ada Pak Fathur Rahman. Selamat datang di studio kami, Pak Fathur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya sekitar sepekan menjadi Kadis Porapar baru di Pamekasan? Alhamdulillah, setelah hampir satu minggu ini saya di Disporapar. Ini ternyata banyak PR-nya ini. Iya. Saat pertama mendapatkan amanah sebagai Kadis Porapar, apa yang terbesit top of mind pertama yang terbesit di benak Pak Fathur Rahman? Yang jelas karena kita di Porapar ini mengampu pariwisata, olahraga pemuda, ini yang muncul di benak kami. Bagaimana olahraganya itu bisa maju, pariwisatanya berkembang, pemudanya juga diberdayakan nanti. Seperti itu nanti. Oh, siap. Tapi sebelum mengupas tentang seperti apa nanti perwajahan kepemudaan, olahraga dan juga pariwisata di Pamekasan, saya pengen tahu dulu nih tentang Pak Fathur Rahman. Gimana jenjang karirnya dari awal seperti apa juga hingga menjadi kadis. Sebelumnya sudah terbayang, Pak, akan menjadi kepala dinas? Kalau terbayang, karena gini, saya ini mungkin di Pemkab Pamekasan paling tua saya ini sekarang. Wah. Artinya paling tua dalam karirnya. Karena saya ini SK saya 86, 1986. 1986. Jadi sudah hampir 39 tahun kami mengabdi di Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Mengawali sebagai apa dulu waktu tahun 86 ya? 86 itu karir saya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Sebagai? Ya, karena waktu itu saya kan keluar dari SMA langsung kerja. Iya. Jadi di staf. Oh, di staf. Mengawali dari staf. Iya. Sekarang sudah menjadi kepala dinas. Waktu jadi staf kebayang nggak, Pak, akan duduk di kursi kepala dinas waktu itu? Ya, tidak kebayang. Artinya tidak, waktu itu mungkin saya berdinasnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja. Ternyata melompat-lompat ini. Melompat-lompat. Iya. Apa yang menjadi prinsip Bapak selama berkarir di birokrasi ini, Pak? Birokrasi ya yang jelas bekerja, loyalitas, ya semangat, berdoa. Jadi prinsip bagi kami yang harus saya lakukan ya bekerja. Setelah itu bekerja, berusaha. Bagaimana tujuan itu tercapai, jangan lupakan berdoa. Berdoa. Iya. Berarti bekerja, berusaha dan berdoa. Iya. Seberapa, tadi kan juga menyebutkan loyalitas. Seberapa penting loyalitas sebagai birokrat? Ya karena bagi kami loyalitas itu dalam artian yang positif. Iya. Kepada kami bahwa pimpinan itu bagi kami mutlak harus kita loyal kepada pimpinan, karena apapun perintahnya harus kita ikuti, tapi yang positif. Yang positif, yang sesuai relnya. Iya. Sesuai dengan relnya. Iya. Setelah, tapi kan
titelnya nih walaupun awalnya juga hanya sebatas lulusan SMA, titelnya kan dokter. Dokter Andes ini, Pak. Berarti Iya. kan juga kuliah ini, Pak. Iya, Iya, gimana cara menyimbangkan waktu itu kerja sembari kuliah itu, Pak? iya. Jadi setelah keluar dari SMA itu 85 saya keluar dari SMA tahun 1985. Setelah itu ya bekerja, diterima di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu. Setelah itu tahun 87 saya kuliah. Kuliahnya di UNIR. Tapi UNIR A. Oh, UNIR A. Ya, Iya. ya. Di UNIR A. Berarti Iya. alumni Universitas Iya, Madura ya. administrasi negara. Administrasi negara. Iya. Itu apa yang waktu itu menjadi motivasi? Tentu kan sudah enak-enak nih Iya. kerja tapi masih kuliah. Apa yang jadi dorongan? Tentu kan di situ tugasnya jadi double nih, Pak. Jadi kesibukannya juga double. Iya. Iya. Iya, kalau mau maju tidak cukup dengan SMA saja kan. Jadi harus meningkatkan karir kita dengan bersekolah itu, melanjutkan kuliah juga. Tidak cukup S1, ada S2 juga yang kita lakukan. Setelah lulus S1, saya harus melanjutkan ke S2. Untuk dokternya biar anak-anak saya nanti aja. Iya. Tapi setidaknya putra bapak tentu kan malu kalau hanya S1, Pak. Kalau bapaknya S2. Iya. 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 Seberapa berpengaruh kuliah dengan jenjang karir di birokrasi, Bapak? Saya kira bisa membagi waktu saja. Jadi kita membagi waktu. Karena waktu itu kita masuk kerja dari pagi sampai sore, sorenya kita kuliah. Kuliahnya bisa malam waktu itu. Iya. Jadi masih di Karesidenan itu kuliah saya waktu di Unira itu, termasuk juga di Timur di Akpit ya. Oh iya. Itu berpengaruh nggak ke jenjang karir, Pak, dengan kuliah, Pak? Dalam artian pengaruhnya bahwa dengan selesai S1, S2 itu makin melejit karir di birokrasinya atau seperti apa? Iya, ikhtiar kami seperti itu kan. Dan usaha itu tidak artinya tidak ada hasilnya gitu. Dengan usaha ikhtiar saya untuk melanjutkan jenjang pendidikan ini, jadi berbanding lurus ini dengan karir saya. Siap. Setelah disdik ditugaskan di mana? Setelah itu tahun 99 itu tahun 2001 kan ada otonomi daerah. Jadi saya langsung di kecamatan. Terakhir puncak kami itu di tahun 99 itu jadi Kakandep. Jadi kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Batu Marmar. Iya, di Batu Marmar ditugaskannya. Iya. Baru setelah dunia pendidikan beralihnya ke Kecamatan. Jadi di kecamatan. Setelah kecamatan berkeliling. Jadi dari Batu Marmar pernah jadi PLT Camat waktu itu, Camat Batu Marmar waktu di tahun 2006 loh. Itu PLT Camat Batu Marmar 2 tahun saya di sana. Jadi PLT Camat Batu Marmar. Setelah itu geser ke Palangaan jadi Sekcam tahun 2000. Setelah itu jadi Sektis di Hutbun. Setelah itu camat lagi di Pakong tahun 2010 di Pakong. Waktu itu saya naik haji waktu itu, tapi ada pelantikan di belakang. Jadi pulang dilantik lagi saya, dilantik. Oh, sendirian. Iya. Akhirnya juga ke DPMD dan juga ke Dispora Par sekarang. Iya, jadi putar-putar. Jadi dari Pakong terus ke Waru, pernah di Waru juga. Terus di Padumau pernah, camat di sana.
Berarti rata-rata di daerah utara berarti. Utara. Rata-rata di daerah utara. Terakhir ke Pademau. Terakhir di Camat Pademau. Pademau. Setelah itu ke Kabak Pemerintahan. Baru dari Kabak Pemerintahan terus ke Kepala Dinas PMD. Iya. Ya, hari ini saya digeser lagi ke Dispora. Dispora. Par. Dispora Ya, Par. intinya baunya sama. Masih berbau-bau kebudayaan, masih berbau desa juga Iya. sama. Karena kan juga melibatkan banyak hal, Iya. stakeholder juga. Oke. Iya. Terutama di sisi kemudaannya, Iya. merambah juga ke Iya. daerah-daerah. Pariwisata juga merambah ke daerah-daerah juga, Iya. olahraga juga sama. Iya. Iya. Setelah melalui ini kan sudah berkarir selama 39 tahun. Iya. Apa satu hal yang bisa dipelajari dari perjalanan Bapak selama 39 tahun versinya Bapak? Perjalanan bagi kami, ilmu yang kami dapat itu keberhasilan tidak mudah untuk dicapai kalau tidak ada usaha. Artinya kerja yang fokus. Kita harus kerja fokus dengan melibatkan semua stakeholder. Bagi kami staf itu penting bagi kami. Karena kesuksesan pimpinan itu kesuksesan semua Kolektif. Jadi, iya, organisasi. Jadi dari penjaga malam, tukang sapu, supir, itu bagi kami merupakan aset bagi kami. Suksesnya pimpinan itu ada di itu. Semuanya dari staf, termasuk juga kasih, kabin, sekdis, itu seperti itu anunya. Dan semua elemen di OPD itu ya, Harus bisa bersinergi bersinergi. dan kerja bersama. Dan insya Allah kita perlakuan sama, tidak ada beda-bedakan. Jadi bahasa saya sering saya sampaikan ke teman-teman, jangan ada sekat-sekat, bahwa organisasi ini satu, di bawah satu komando, satu nahoda, semuanya itu harus ikut. Siap. Tidak sekat-sekat bidang ini, bidang A, bidang B, bidang C, tidak. Jadi semuanya harus menyatu. Tapi tupoksinya beda-beda. Oke. Tujuannya harus sama gitu. Betul. Berarti sangat penting manajerial dalam OPD itu Benar. untuk menyamaratakan semuanya Iya. dan memastikan bahwa semuanya juga sama-sama bekerja. Iya. Dan ketika itu bisa diraih suatu kesuksesan, berarti itu bukan hanya untuk satu orang, Iya. tapi karena kerja bersama. Kerja bersama, Kerja bersama, teamwork. teamwork. Iya. Nah, berbicara dengan kerja bersama ini di bawah kepemimpinan Pak Fathur Rahman nanti di dinas tersebut, maksudnya itu nanti gimana nih soal kepemudaan, apa nih ke depan perwajahan kepemudaan Pamekasan? Kalau memulai dari kepemudaan ya jelas harus kita, karena aset bagi kami, aset bangsa ini adalah pemuda. Yang saat ini pemuda ini kan dalam tanda kutip ini kan setelah keluar sekolah ini siap-siap untuk bekerja. Tapi bekerjanya ini kan masih tanda tanya juga dengan situasi yang sekarang ini, banyak masih menganggur. Dorongan kami nanti ke pemuda tidak harus jadi pegawai negeri kan. Masih ada sektor-sektor yang harus ditempati, terutama sektor swasta. Ini yang terus usaha, masih banyak peluang. Jadi tugas kami ini memberikan dorongan nanti ke para pemuda itu. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di era sekarang ini. Jadi kalau mau maju pemuda itu ya buka peluang pekerjaan sendiri. Tidak harus berpikir bahwa harus bekerja di pemerintahan. Itu yang harus dilakukan sekarang. Motivasi kita ke sana. Iya. Jadi karakter apa ya seandainya tiba-tiba ada orang nih ke Pamekasan melihat pemuda Pamekasan, itu harus muncul top of mind apa? Iya, top of mind-nya ya harus. Pemuda harus seperti apa? Karakter pemuda Pamekasan itu harus seperti apa? Ya harus punya tujuan yang jelas, punya mimpi. Ya, mimpinya harus bisa membuka peluang pekerjaan. Oke. Jadi dia harus jadi leader, tidak harus jadi pengikut terus kan ya. Membuka peluang untuk
membuka usaha. Oh, berarti penggeret dengan- di sektor ekonomi Iya, berarti. Oke. dengan iya, buka Bang. usaha itu para pemuda itu bisa membuka peluang untuk bisa menarik tenaga kerja di sana seperti itu. Siap-siap, dipahami. Berarti nanti rencana Dispora Par ini ke depan perwajahan pemuda di Pamekasan itu harus bisa menjadi penggerak ekonomi. Iya, Oke, Bang. penggerak ekonomi termasuk juga ya kita tahu sekarang ini kondisi pemuda sekarang di kita ini ada KIPAN itu, komunitas kader inti pemuda anti narkoba. Ini yang akan kita lakukan ke depan ini untuk lebih di semua desa dan kelurahan itu harus ada kader-kader seperti itu, KIPAN itu. Karena musuh kita ini sekarang bukan penjajah, musuh kita itu narkoba. Karena sudah masuk ke desa-desa ini, yang di sektor pemuda di kita ini. Di pemuda. Makanya kami membuat konsep nanti KIPAN ini harus diberdayakan dan bekerja sama dengan BNN yang ada di Madura, di Sumeneb ini. Konsep kami ke depan seperti itu, termasuk juga kita menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan seperti pramuka. Ini luar biasa ini. Nanti kita termasuk Karang Tarunanya juga. Seperti itu. Jadi harus ada kegiatan yang positif yang dilakukan oleh para pemuda, olahraganya juga di bidang-bidang yang lain nantinya juga seperti itu. Siap. Ya. Oh, seperti itu. Realisasinya seperti itu. Berarti kalau realisasinya seperti itu tentu butuh pemetaan daerah-daerah rawan. Iya. Itu sudah dipetakan atau seperti apa? Ya makanya dengan kerjasama dengan BNN ini, kalau yang di sektoran ya kerawanan itu kita akan bisa tahu pemetaannya yang didahulukan untuk membentuk KIPAN ini di desa mana gitu. Oke. Jadi hari ini kita ada dua kecamatan dua desa yang dijadikan pilot project. Desa mana aja? Kalau di sebelah barat ini desa Cembringin, desa kecamatan Propo, desa Cembringin, dan satu lagi di daerah utara ini saya lupa namanya, di apa yang berbatasan dengan Sampang itu. Jadi ke sana kita anunya. Oh iya, berarti satunya itu di Pantura. Pantura dan ada tiga apa dua gitu. Yang jelas yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Pilot project tersebut itu akan di start sejak Sudah kita lakukan. sudah mulai. Tahun ini sudah kita lakukan kegiatan kader-kader seperti itu, kita membentuk. Tentang selanjutnya kita akan buat kader-kader yang lain di 178 desa dan 11 kelurahan. Bagaimana melihat realisasi dari yang 3 desa tersebut sejauh ini? Artinya kita bisa dengan kader yang kita punyai nanti itu bisa menjadi pembuka bagi dia untuk bisa membuka akses ke pemuda-pemuda yang ada di desanya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif itu nanti ada program, entah itu pelatihan seperti itu nanti, sosialisasi seperti itu nantinya, yang kita nanti akan support ke kader-kader itu nanti. Oke, dipahami. Berarti itu kan untuk memotong aralnya atau benalunya bagi pemuda untuk berkembang nantinya, agar tidak terkontaminasi oleh narkoba tersebut, oleh alat berbahaya. Tapi kalau untuk realisasi, implementasi dari perwajahan Pamekasan Pemuda yang sebagai penggerak ekonomi itu nanti seperti apa? Ini kan kita nanti akan kolaborasi dengan OPD terkait nanti. Kebutuhan, iya. Kalau ekonominya ada di Dinas Koperasi dan UKM itu. Iya. Termasuk kalau kita sudah punya data, ya kebutuhannya apa pemuda itu, termasuk juga dinas-dinas yang lain, bisa dinas pendidikan, bisa saja dengan dinas yang punya potensi untuk bisa dikembangkan di desa itu kan kita lakukan.
Jadi ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Oh, berarti sistem bagi pembinaan. Iya, termasuk Oke. juga untuk pelatihan-pelatihannya. Termasuk juga mungkin kalau kegiatan itu dibutuhkan di sana, kita support anggaran terkait dengan kebutuhan yang di sana, cuma bengkel seperti itu, atau alat-alat perbengkelan, atau menjahit, atau kegiatan-kegiatan yang positif Kreatif lainnya. Iya, kreatif lainnya. Oke. Tapi kalau pariwisata gimana nih? Soalnya sering rame kadang kayak di Cumiang apa segala macam. Iya. Ke depan seperti apa nih pariwisata? Perwajahan pariwisata Pamekasan ini seperti apa nanti ke depan? Iya. Jadi setelah kami dilantik itu kemarin memang ada pesan khusus dari Pak PJ Bupati untuk menitipkan wisata di Kabupaten Pamekasan. Ini merupakan cambuk tantangan bagi kami untuk bagaimana wisata itu bisa maju. Langsung kami start kemarin itu untuk turun ke terutama gedung olahraga. Oh, gedung olahraga. Gedung olahraga yang kita punya ada 3 itu. Termasuk wisata ini besok rencana saya akan turun ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan yang dikelola oleh Pemda. Tujuannya untuk nanti kan endingnya ke PAD nanti. Oke. Bahasa saya ke teman-teman pariwisata kemarin, ayo saya sudah membuat konsep kemarin. Saya masuk ke sana sudah membuat konsep, ada suite, ada trip. Ini terbarukan ini Mas. Jadi suite itu apa? Suite itu sambang wisata edukasi government. Sambang wisata edukasi government. Jadi bagaimana nanti sasarannya siswa. Siswa yang selama ini ingin tahu sejarah Pamekasan, dalam waktu dekat ini akan kita launching, akan kita resmikan ini. Oh, sweet trip. Suite dulu. Saya bicara suite dulu. Ini sasaran ke siswa SD SMP. Dan ini gratis ini nanti. Dan kita berkolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah saya sampaikan ke Pak Kadisnya kemarin. Dan kita akan undang itu. Termasuk juga karena kita tidak punya armada, mungkin Satpol PP yang kita ajak kerjasama untuk transportasinya, karena dia punya transportasi bisa sampai pakai truk itu untuk diangkut dari konsepnya itu dari museum terus bergeser ke makam Lunggo Sukawati terus ke pendopo kabupaten, dan itu nanti akan didampingi oleh Kacong Ceping. Kita akan memberdayakan Kacong Ceping yang ada di Kabupaten Pamekasan, itu yang jadi guide nanti. Jadi siswanya kita nanti rencana kami itu dijadwal mungkin hari Jumat. Kalau Jumat ini kan tidak begitu Per Jumat itu kita akan jadwal di mana yang kepingin untuk suite itu sambang wisata edukasi government itu. Jadi biar tahu anak-anak SD SMP masyarakat kita itu tahu bahwa sejarah Pamekasan ini ada museum, terus ada makam raja-raja di Kabupaten Pamekasan ini, termasuk juga bagaimana di pendopo itu sebagai apa ceritanya bagaimana. Ini akan kita kupas tuntas di waktu kita kunjungan ke sana. Berarti itu nanti akan lebih kepada wisata religi dan budaya. Ini bisa berkembang nanti. Ada wisata religinya, ada wisata sejarahnya, ada wisata pendidikannya, macam-macam ini nanti. Kan ini nanti bisa bergeser nanti ke tempat-tempat yang lain yang memang wisata Pamekasan heritage ini. Dan objeknya adalah pelajar. Siswa. SD SMP. SD SMP. Ya karena yang SD SMP kan punya kabupaten ini. Iya. Bisa saja nanti kita kerjasama dengan SMA yang dinas provinsi ini nanti. Oh, cabang. Iya. Cabang dinas provinsi. Oh ya, sebelum dibedah lebih jauh, ngobrol lebih jauh tentang pariwisata dan bagaimana yang dimaksud dengan program Sweet Trip tadi itu. Ya. Nah, nantikan dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi dengan saya Syed Mitahidi dengan tentunya masih dengan Pak Kadis Porapar baru nih, Pak Fathur Rahman di sini. Ya, gimana kelanjutan soal Sweet Trip ini, Pak? Seperti apa?
Jadi yang SWIT ini sasaran kita siswa SD dan SMP. Karena anak generasi muda yang mulai harus mengetahui sejarahnya Pamekasan ini harus SD, SMP atau TK nanti. Bisa saja TK kalau nanti kita mengenal sejarah lebih awal ini kan penting bagi kami. Karena di era sekarang ini untuk mengenal sejarah kotanya, kabupaten sendiri kan kadang-kadang kita terlupakan itu. Makanya konsep ini akan kita lakukan. Sambang wisata edukasi government ini akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Dengan berkolaborasi dengan dinas terkait. Mohon dukungannya nanti. Siap. Yang trip ini jadi wisata jejaring Pamekasan. Jadi wisata jejaring Pamekasan ini paket wisata nanti. Paket wisata yang dikerjasamakan dengan UPD, dengan pengelola hotel, dengan pengelola wisata. Seperti itu nanti anunya. Yang dikerjasamakan dan ada paket wisata nanti. Termasuk Biro Travel nanti. Kerjasamanya juga dengan Biro Travel, dengan asosiasi pariwisata juga akan kita kerjasamakan nanti. Yang trip. Karena ini berjejaring dan harus dikerjasamakan. Dan target kami sasarannya wisatawan, baik wisatawan masyarakat sendiri, wisatawan lokal dan wisatawan luar. Konsepnya kerjasama dengan pihak hotel ini bagaimana nantinya kalau sudah ini kita luncurkan nanti trip ini kita akan lebih menggenjot bagaimana wisata-wisata yang kita dikunjungi oleh orang. Ujungnya nanti ke PAD, ada pemasukan, dan mimpi kami ekonominya bergeraknya di Pamekasan, tidak keluar. Satu contoh, kalau ada liburan, kalau biasanya liburan siswa SD, SMP, SMA ini biasanya ke luar kota, tidak di Pamekasan. Kenapa kita punya wisata di sini? Wisata pantai ada, yang tidak kalah bagusnya, ada Cumi, yang ada Petelekan, ada Talang Siring yang bisa kita kunjungi. Ada wisata bukit bisa ada Kehi, ada Puncak Ratu, termasuk yang lain juga nanti. Ada wisata edukasi, ada di Punter, ada di Cumi, di Padumawa Timur ada, di Batik Kelampar ada, di Toket ada, batik-batik di Krek-Krek ada, batik-batik yang wisatawan kalau datang ada, kalau mau melihat batik, cara membatik ya kita siapkan nanti paket wisata itu, kunjungan wisata 1 hari di Pamekasan. Tinggal ngeklik nanti, karena jejaring ini pakai digitalisasi, konsepnya begitu. Tinggal ngeklik, mau wisatawan tuh mau berkunjung ke paket A, paket B, paket C, kita sudah siapkan, kita kerjasama dengan hotel. Ini paket wisata yang bisa dikunjungi di Pamekasan dalam 1 hari. Oke, siap. Itu sudah ada berapa wisata yang terintegrasi yang sudah di cover? Ini kan mau kita rencanakan, kalau wisata itu insya Allah kita sudah punya data. Tinggal kita ini rencana kami ini kan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan OPD terkait. Bisa jadi dengan dinas PMD yang punya desa, seperti itu, yang sudah punya wisata yang dikerjasamakan itu. Kemarin kami menggagas, di dinas PMD itu pelesir desa, ya paket wisata itu. Ini kita akan hidupkan lagi di dinas pariwisata, berkolaborasi dengan dinas Disporapan, berkolaborasi dengan dinas PMD yang punya desa. Dan hari ini kita mengundang Bintek Pariwisata. Kita mengundang dari Dinas Pariwisata Provinsi, juga dengan Kepala Desa Ketapan Rame di Trawas itu Mojokerto, kita datangkan ke sini, ke Pamekasan. Termasuk juga dengan juri ya, ASDV, jurinya juga ada di sana. Jadi untuk membuka wawasan. Jadi desa dengan desa wisata itu bisa menggerakkan semua potensi yang ada di desa, baik tenaga kerjanya, ekonominya, iya, semuanya bergerak, pemudanya. Dan tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Kadesnya, itu luar biasa.
paparannya itu luar biasa. Sekarang yang dikelola itu 4, sudah M yang dikelola desa. Jadi konsepnya masyarakatnya sendiri yang disebut tadi, masyarakatnya sendiri yang mau memberikan investasi. Nah, ini terbarukan bagi kami investasi masyarakat untuk bisa mendukung kepariwisataan yang ada di desa. Berpartisipasi, Pak. Iya. Iya, tapi persoalannya kan kayak gini, Pak. Beberapa daerah itu yang wisatanya berkembang itu biasanya ada satu wisata yang punya magnet. Ada wisata yang menjadi tujuan utama dari beberapa orang untuk berkumpul ke sana, yang sehingga wisata-wisata lain di daerah tersebut juga akan mendapatkan dampaknya. Saya mau contohkan. Kalau kita ke Ijen, siapa yang kenal wisata-wisata di Banyuwangi? Tujuan utamanya ada ke Ijen, baru nanti nyebar di Banyuwangi. Terus juga ke Jawa Tengah juga, di situ juga ada Borobudur apa segala macam. Wisata-wisata lain jadinya ikut berkembang. Kalau di Pamekasan apa yang mau ditonjolkan wisatanya, Pak? Yang mau jadi magnet? Kalau kami konsepnya ini ya wisata berjalan, paket wisata itu. Jadi ada wisata pantai seperti Cumiang, di Pateleken. Ada wisata pantai yang bagus juga, terus di Talang Siring. Jadi paket wisata 1 hari itu seperti itu. Jadi dari paket wisata pantai ke wisata edukasi, terus ke wisata bukit, terus ke wisata kuliner. 1 paket kunjungan. Ini 1 paket kunjungan yang akan kita laksanakan di Pamekasan seperti itu. Berarti keunggulannya adalah menyiapkan paket tersebut. Paket itu. Oke. Jadi yang sudah dikerjasamakan, tapi ini yang tidak dipunyai oleh kabupaten yang lain. Kalau kabupaten lain ya pure hanya melihat satu kunjungan ya di wisata itu ya cukup itu. Tapi kita ini kan konsepnya kerjasama antar pengelola wisata. Yang di kita Pokdarwis. Ya, antar Pokdarwis nanti kita akan kerjasamakan, berkolaborasi dengan BUMDes yang mengelola pariwisata. Seperti itu konsepnya. Siap. Terus yang unggul lagi nanti mungkin selain wisata itu ada wisata edukasi, wisata religi juga yang memang potensinya besar juga di kita. Kita punya Batu Ampar, kita punya Rabe, Rabe itu termasuk juga Ronggo Sokowati seperti itu nanti. Termasuk juga yang tak kalah pentingnya eklafnya itu di Batik. Bagaimana masyarakat nanti satu kunjungan itu bisa ke Batik Kelampar, bisa ke Toket, bisa saja ke batik di Rangperang DJ itu yang menurut kami sangat luar biasa batik tulisnya itu kita menyiapkan tenaga di sana untuk bisa mengajari bagaimana membatik. Kita siapkan sedikit kain untuk bisa orang datang bisa membatik juga. Termasuk kita menyiapkan juga untuk bisa dibeli nanti produk-produk batik yang ada yang saya sebutkan tadi. Siap. Kalau perwajahan olahraga gimana nanti ke depan? Kalau olahraga, makanya konsep kami kemarin kami datangi tempat-tempat GOR yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang kami datangi kemarin ada GOR Nyalaran, ada GOR Teja. Yang fundamental ini yang kita tunggu SGMRP ini. SGMRP ini menurut kami sangat menurut kami itu luar biasa nanti kalau kita kelola dengan bagus. Tinggal nanti yang GOR sahabat itu yang di Nyalaran itu kita perbaiki fasilitasnya, fasilitas di dalam maupun di luar kita siapkan. Jadi di GOR Nyalaran itu kita memperbaiki. Mimpi kami ya GOR itu di Nyalaran itu jadi olahraga terpadu di sana. Banyak olahraga yang kita siapkan di sana. Selain ada GOR, ada lapangan menembak, ada volley pantai nanti di sana. Termasuk yang menurut kami ini terlupakan, kalau orang datang ke GOR Nyalaran itu ada pemandian yang saat ini kondisinya tidak ada pemandian di sana. Jadi di 2025 ini mohon dukungan, doanya juga kami akan minimal ada
fasilitas renang di sana. Saya akan menghidupkan kembali kolam renang di sana dengan anggaran yang terbatas juga. Syukur-syukur nanti ada support dari kementerian terkait. Kemarin saya sempat bincang-bincang dan dari Kementerian PUPR itu bisa ndak ini kalau untuk bisa membackup kegiatan GOR di Nyalaran ini gitu ya. Tapi yang disampaikan sangat fantastis, anggarannya itu kalau membuat kolam renang yang bertaraf nasional atau internasional itu kita 60 M yang disediakan. Ini ikhtiar kami ke depan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa sukses ini. Mohon dukungannya karena bagi kami GOR Nyalaran itu sudah identik dengan kolam renang, dengan berenang di sana. Jadi nanti kita konsepnya seperti itu. Yang kalau syukur-syukur di bertaraf nasional lah. Jadi ya kalau ada lomba-lomba ya Pamekasan ditunjuk. Iya. Tapi yang tidak kalah penting juga untuk memperhatikan infrastruktur atau sarana prasarana yang sudah ada. Iya. Salah satu yang kami dapatkan info-info itu terkait di lapangan di dalam. Itu kan bisa difungsikan untuk lapangan basket, lapangan futsal dan segala macamnya. Persoalannya kan kurang representatif tampaknya sudah, Pak. Iya. Nah, iya. Dalam waktu dekat ini mungkin ada perbaikan-perbaikan sedikit di dalam itu yang di GOR Nyalaran termasuk di GOR Teja. Di luar nanti kita akan ada pavingisasi juga. Di GOR Nyalaran juga seperti itu. Yang akan kita perbaiki. Seperti itu nanti. Langkah yang waktu dekat ini yang harus kita siapkan. Jangan sampai GOR itu terkesan kumuh. Jangan sampai saya kalau melihat di sana pertama itu saya lihat toilet. Kalau toiletnya sudah tidak ada kuncinya, terus kotor di sana itu sudah gambaran sudah tidak bagus. Makanya untuk tugas kami nanti kita akan perbaiki itu. Jadi tidak ada lagi yang kumuh-kumuh seperti itu, termasuk di sekitarnya itu jangan sampai ada tumbuh-tumbuhan yang nggak terawat. Siap. Mungkin ini saja pembahasan pada kali ini. Kenapa? Karena memang saya tahu waktunya Pak Kadis sedang sibuk-sibuknya ini. Tampaknya sedang padat-padatnya. Apa nih terakhir yang ingin disampaikan kepada warga Pamekasan? Iya. Mungkin yang tidak cukup dari pemerintah kabupaten, dukungan dari masyarakat. Ini yang kita perlukan. Dukungan masyarakat ini bagaimana kita ini bersama-sama. Tidak cukup pemerintah yang bisa bergerak. Jadi masyarakat ini kami butuh masyarakat itu bisa mendukung secara full. Artinya mendukung ini secara dalam hal pemeliharaannya. Artinya kalau datang ke GOR itu bisa menjaga kebersihannya. Iya. Kalau datang ke GOR bisa mencintai juga lingkungannya ada di sekitar GOR. Atau juga yang kami butuhkan juga dukungan untuk di semua di desa-desa. Nanti harus bisa mendukung semua. Jadi terintegrasi semua udah. Jadi di desa juga bergerak, di kecamatan bergerak, di kabupaten juga bisa bersama-sama nanti. Oh iya, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga yang tampaknya juga menarik. Ternyata pengembangan pariwisata, olahraga dan juga perwajahan dari kepemudaan ini bukan hanya sebatas peran dari pemerintah, tapi kita butuh juga peran dan partisipasi dari masyarakat Pamekasan untuk bersama-sama ke depan bisa lebih baik. Siap. Mungkin itu saja dari saya Said Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.